Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar daripada Kiai Haj Mas Imam Zayadi, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tholibat yang mudah-mudahan menjadi penerus daripada dakwahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga Pondok Banat Kadigaran untuk didatangi guru kami Al-Habib Jindan Ibn Al-Habib Naufal bin Jindan, yang mudah-mudahan datangnya beliau malam hari ini membawa barokah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Tanpa panjang lebar, kita memohon kepada guru kita Al-Habib Jindan untuk memberikan tausiahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ilmu yang merupakan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pondok pesantren yang penuh keberkahan ini yang dipimpin oleh akhina Ya Haji Mas Imam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau dan juga para guru-guru, para santri, santriwati diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat mengemban ilmu dan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau datang untuk memajukan umat manusia, untuk memajukan kaum laki-laki dan kaum wanita. Dan yang mengangkat derajat kaum wanita adalah agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan memuliakan kaum wanita, sehingga dibuka peluang bagi mereka sekalian untuk menjadi yang terbaik dalam bidang keilmuan, dalam bidang peneladanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan guru besar daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang wanita muda, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sabdakan, khudhu syatra dinikum min Humairah, ambil setengah dari agama kalian, setengah bagian dari agama kalian dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sebab dia, Siti Aisyah, walaupun usianya muda belia, namun dia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh pembesar-pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada informasi yang enggak diketahui oleh sahabat, cuma diketahui oleh orang rumahnya Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang tahu secara mendetail kejadian-kejadian yang sifatnya hanya diketahui oleh keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat biasanya bertanya tentang Rasulullah, para tabi'in bertanya kepada para sahabat. Tapi uniknya Siti Aisyah yang nanya kepada beliau bukan cuma tabi'in, tapi sahabat. Dan bukan cuma sembarang sahabat, tapi sahabat-sahabat senior pun juga mereka bertanya tentang Rasulullah, mau cari tahu, mau cari ilmu tentang Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sampai Siti Aisyah ditanya tentang kaif hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab bahwasanya kana yadhkurullah taala ala kulli ahyani. Nabi Muhammad senantiasa kesehariannya berzikir kepada Allah Ta'ala, pakai baju zikir, buka baju zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir, mau makan zikir, selesai makan zikir, mau tidur, bangun tidur, kemudian juga masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, semua dalam segala hal beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, Siti Aisyah juga pernah ditanya tentang keseharian Rasulullah, dijawab kana khuluqul Quran, perangainya Rasulullah adalah Al-Quran. Ditanya lagi Siti Aisyah tentang apa sih yang paling menakjubkan dari Nabi Muhammad, maka dijawab semuanya menakjubkan. Jadi ditanya mana yang paling menakjubkan, semuanya menakjubkan. Enggak ada yang biasa-biasa aja dari Rasulullah, enggak ada yang standar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya istimewa. Yaqul Sayyidina Ali bin Abi Thalib
lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya nggak pernah melihat yang seperti Rasulullah dari generasi yang sebelumnya ataupun setelahnya. Saya nggak pernah melihat orang dulu, orang sekarang yang seperti Nabi Muhammad yang menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah unik, istimewa, spesial. Itu disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid, lam ya'ti basharun ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha mabsurah. Enggak ada satu manusia pun juga yang menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keindahan fisiknya, keindahan akhlaknya, keindahan cara beliau duduk, cara beliau bicara, cara beliau menatap, enggak sama. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad dalam wujud yang paling indah, ala ajmali surah, dalam wujud yang paling indah. Sayyidina Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, Karim ibn Karim ibn Karim ibn Karim, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Allah Ta'ala berikan kepada dia nisfal jamal atau syatral jamal, setengah keindahan. Tapi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah al-jamal kullu, keindahan 100% untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad khalaqahullah ala ajmali surah. Segala keindahan itu diletakkan semuanya dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih indah dari Rasulullah nggak ada. Yang lebih indah dari tawadhu'nya Nabi nggak ada. Yang lebih indah dari sabarnya Nabi nggak ada. Yang lebih indah dari syukurnya Nabi nggak ada. Yang lebih indah dari ibadat dan pengabdiannya Nabi nggak ada. Udah. Beliau itu sampai standar yang tertinggi di dalam syukur mentoknya kepada Nabi Muhammad. Standar yang tertinggi di dalam sabar mentoknya kepada Nabi Muhammad. Semuanya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling bersabar, istimewa dengan sabarnya, tetap di bawah Rasulullah. Nabi yang paling hebat syukurnya tetap di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dikatakan oleh Imam Al-Haddad, laqad jama'al asrar wal amra kullahu Muhammadun al-mab'uth lil khalqi rahmati bihi khatamallahu an-nubuwata wa btada falillahi min khatmin bihi wa bidayati wa inna rasulallahi min ghairi miryatin imamun 'ala al-itlaq fi kulli hadrati wajihun ladai rahman fi kulli mawtinin wa sadru suduril 'arifina al-a'immati sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memadukan semua sir, semua asrar, semua perkara kemuliaan itu dipadukan oleh Nabi Muhammad, diraih semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hazal jamal bi asrihi, hazal mahasin bi asriha, meraih semua keindahan, meraih semua keluhuran, meraih semua kemuliaan sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imam para nabi-nabi, imam dalam segala hal, imam dalam sabar, imam dalam syukur, imam dalam taqwa, imam dalam ibadat, imam di dalam tawakal, imam dalam ridha, dalam segala hal sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memulai kenabian nabi yang pertama wujudnya di alam semesta, nurnya Nabi Muhammad. Nabi yang paling akhir munculnya di alamil muluk, di alamil muluk adalah yang paling akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama, ruhnya Nabi Muhammad adalah yang pertama. Fi alamil malakut, adapun fi alamil muluk beliau adalah yang paling akhir. Maka beliau adalah awal dan akhir. Beliau adalah awal dan akhir bagi sekalian para nabi-nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau menjadi teladan bagi laki-laki, bagi wanita. Diutus mengangkat derajat kaum wanita, dapat berkompetisi menyamai atau lebih dari kaum laki-laki. Qala Imam Alamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau bilang, wa kam khafi fin nasi min miskini, wa kam khafa fin nasi min miskini gadim tala min safwatil yaqini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali fa inna fayda fadlihi fin nasi jalla 'an at-taghyir wal qiyas turuquhu bi 'adad al-anfasi wujuduhu jalan bi kulli hali falaysa yakhtassu bi dhi ansabi wala bi ahli al-jidd wal aksabi bal faydu fadl mun'im wahhab fihi an-nisa yagsubna karijali. Anugerahnya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dimonopoli oleh ras tertentu, oleh bangsa tertentu, oleh suku tertentu, oleh warna kulit tertentu, oleh keturunan tertentu, oleh gender tertentu, tetapi semuanya bisa meraih. Bahkan kaum wanita itu dibagi dengan bagian yang sama dengan kaum laki-laki dalam kewalian, dalam anugerah. Kalau dalam warisan lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi kaum laki-laki 2 kali lipat bagiannya kaum wanita. Akan tetapi di dalam ma'rifah, dalam kewalian, itu fihi nisa yang sumna karijali, kaum wanita mendapatkan bagian yang sama dengan kaum laki-laki. Di antaranya adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita surga. Wanita yang berjodoh dengan surga, imam mereka Sayyidatuna Fatimah, pemimpin mereka Sayyidatuna Fatimah, teladan mereka Sayyidatuna Fatimah. Teladan bukan cuma dalam salat, dalam ibadat, dalam berpakaian, dalam ibadat dan dalam adat, dalam kebiasaan, di dalam pemikiran, di dalam perangai, dalam sabar, dalam ridho, dalam syukur, di dalam kesederhanaan, di dalam menutup aurat. Sayyidatuna Fatimah. Sungguh muslimat, muslimin, muslimat, kita umat Islam beruntung. Cara kita berpakaian bukan penasehat mode kita, bukan dari Paris, bukan dari Eropa, bukan orang-orang yang nggak pernah sujud, bukan orang-orang yang nggak pernah sholat. Penasehat mode kita sampai pakaian kita, Allah Ta'ala yang ngatur cara kita berpakaian. Dan ini adalah kebanggaan, bukan kehinaan. Orang berbangga, oh ini pakaian saya diatur oleh desainer dari Italia, desainer dari Paris, desainer dari Eropa, desainer dari sini, dari situ. Tapi yang mendesain pakaian kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendesain cara kita berpakaian Allah, dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dikasih teladan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, para istrinya Rasul SAW. Nggak ada teladan yang lebih baik daripada mereka. Sungguh orang yang berpikir ada teladan yang lebih baik daripada mereka, maka adalah orang yang nggak punya pikiran, orang yang punya akal, yang nggak punya otak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang kafir, yang musyrikin, ahli kitab, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka bukan teladan. Mereka seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia di muka bumi ini. Kenapa kita ngambil teladan dari seburuk-buruk manusia? Ambil teladan dari min khairil bariyah, sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, para keluarga, para pewaris beliau. Ambil teladan yang terbaik. Di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang wanita yang teramat mulia, Sayyidatuna Maryam binti Imran, satu-satunya wanita yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nggak ada nama wanita. Wanita di Al-Quran disebutkan banyak, tapi nama disebutkan nama wanita Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha wa ardhaha. Bahkan juga di dalam Al-Quran disebutkan kisah maulidnya Nabi Isa, maulidnya Nabi Yahya, maulidnya Nabi Musa, terus maulidnya Siti Maryam. Maulidnya Siti Maryam
Bahkan itu disebutkan idgalat imratu Imran, Rabbi ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Masya Allah, kronologisnya bagaimana niat seorang ibu. Wal ajib, di dalam surat ini nama suratnya Al-Imran, keluarga Imran. Tapi yang paling dominan dari keluarga tersebut istrinya Imran nggak ada keluar satu kalimat, satu kata, satu huruf nggak keluar dari mulutnya Imran. Yang ngomong, yang bicara, yang doa, yang niat, istrinya Imran yang paling dominan. Artinya di dalam suatu keluarga ibu punya peran yang teramat besar. Dan Sayyidina Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah Ta'ala memuliakan dia, memuliakan istrinya, memuliakan anaknya, memuliakan keluarganya, sampai disebut keluarga Imran. Kita umat Nabi Muhammad diajar untuk hormat kepada keluarganya Imran, bukan nabi, bukan rasul. Kita suruh hormat, suruh memuliakan, mengagungkan, menghormati keluarganya Imran. Subhanallah, apalagi keluarga Nabi Muhammad, apalagi keluarga para nabi-nabi dan para rasul. Wah, disebutkan di situ bahwasanya Sayyidina Imran nggak ngomong apapun juga. Yang berbicara adalah istrinya beliau. Dia bernazar tulaka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Begitu lahir, Rabbi ini wada'tuha unsa wa laysa dzakar kal unsa. Subhanallah. Sampai akhirnya Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha yang Allah Ta'ala berikan anugerah yang teramat besar. Sampai Nabi Zakaria bertahun-tahun doa minta punya anak belum dikabulkan. Tapi menjadi sebab pengkabulan doanya beliau ketika melihat Sayyidatuna Maryam binti Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Itu begitu lahir, kafalah Zakaria yang mendidik, diserahkan pendidikannya kepada Sayyidina Zakaria. Zakaria mendidik dengan didikan yang baik kepada Siti Maryam. Tiap kali dia masuk, dijaga pergaulannya, nggak bergaul dengan orang, nggak sembarang orang bisa masuk, terkunci, semuanya terjaga. Setiap kali dia masuk, dia temukan ada makanan, buah-buahan yang bukan pada musimnya. Anna laki hadza, dari mana ini makanan? Galat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Oh, beginilah seorang yang menjadi wali terhadap anak asuhnya. Perhatian apa yang ada bersama mereka, baik itu makanan, anna laki hadza, ataupun pemikiran dan tontonan, anna laki hadza, dari mana ini sumbernya? Idola, anna laki hadza, siapa yang kamu idolakan? Kecondongan hati, anna laki hadza, dari mana ini semuanya? Bukan cuma diam aja, tapi cari tahu apa yang berada di dalam rumah. Jalankan peran sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai kafil. Jalankan perannya dengan baik. Anna laki hadza. Begitu dia tahu min indillah, dari Allah Ta'ala, oh berarti ini munculnya ala sabilil karamat. Ala sabilil karamat, bukan ada laki-laki yang menyusup, bukan karena ada orang lain yang datang, tapi karamat yang Allah Ta'ala wujudkan kepada para wali-walinya. Maka di situ Sayyidina Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala, hunalika, di situ, di tempat itu. Dia lihat ini tempat munculnya karamat. Maka dia mengambil momen kesempatan doa, memanjatkan doa di tempat tersebut, di hadapan Siti Maryam, di tempat yang mulia itu. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu, dia doa kepada Allah Ta'ala dan diijabah doanya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ketika dia doa, datang bisyarah pengkabulan doanya saat dia konsisten dengan hajatnya. Dia punya hajat, udah selesai hajat, terus dia lupa, dia lalai kepada Allah Ta'ala. Dia sambung dengan salat, dia sambung dengan ibadah, dia sambung dengan iqbal, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Datang malaikat memanggil dia saat dia sedang salat, fi halatil iqbal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita kemuliaan sebagaimana Allah Ta'ala anugerahkan kepada para awliya wa salihin. Jadikan kita bisa meneladani Sayyidatuna Aisyah, meneladani Sayyidatuna Fatimah, meneladani Sayyidatuna Khadijah, meneladani para salihat, para mukminat, para waliyat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang terbaik dari dunia ini. Itu dunia mata, khair mata'iha al-mar'ah as-salihah. Al-mar'ah as-salihah yang terbaik yang ada di dunia ini, al-mar'ah as-salihah adalah yang terbaik di dunia ini. Jadilah kita orang yang saleh, salihah, yang baik, yang takwa, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala anugerahkan kita mengemban ilmunya Nabi, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkata Syekhina Al-Habib Umar bahwasanya Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid itu yang mendirikan Rubat di Ainat, itu beliau bilang, masa iya ada santri seminggu nggak mimpi Nabi Muhammad? Santri nuntut ilmu agama tapi seminggu nggak mimpi Rasulullah. Ini bukan santri asli, jangan-jangan bukan santri beneran. Jalannya bagaimana untuk begitu? Istiqamah, jalankan peran santri kita dengan benar. Kita diberikan peran sebagai santri, maka jalankan peran itu dengan benar. Santri nggak mimpi Nabi, bagaimana ceritanya? Mungkin jangan-jangan dia nggak menjalankan tugas santrinya dengan benar. Itu katanya guru beliau Imam Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala salatil jamaah wala ala qiyamil lail. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak rutin salat jamaah dan qiyamul lail. Enggak pantas menyandang gelar santri yang enggak salat duha, yang enggak salat witir. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak salat rawatib. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang fikihnya enggak hafal zubat, nahwunya enggak hafal alfiyah. Ya, mesti hafal zubat, mesti hafal alfiyah. Masya itu baru pantas menyandang gelar santri. Masya Allah, anugerah. Kenapa? Gelar santri tersebut mulia, itu sampai malaikat aja, malaikat Allah Ta'ala perintahkan untuk hormat kepada santri. Innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Malaikat meletakkan sayapnya itu untuk para santri penuntut ilmu, saking ridhonya dengan apa yang mereka lakukan, dengan kesibukan dan pekerjaan mereka. Maknanya itu meletakkan sayapnya. Kalau malaikat sedang terbang lewat, atau ada santri lewat, maka dia berhenti, dia letakkan sayapnya, menunduk sampai itu santri lewat, lanjut jalan. Ihtiram, ta'zim. Subhanallah. Wahakadha fil ma'na, menghamparkan sayapnya juga untuk para santri talibul ilm. Mereka berjalan bukan di atas permadani merah, di atas sayapnya malaikat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita santri yang sejati, jadikan kita ulama yang sebenarnya, yang menyebarkan ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Minum jangan berdiri, minum duduk, jangan tangan kiri, minum dengan tangan kanan, jaga adab, jaga mata, jangan sibuk sama medsos, pulang ke rumah jangan sibuk sama handphone. Birrul walidain, bakti kepada orang tua, tutup aurat dengan benar, jaga batasan dengan yang bukan muhrim, jaga mata, jaga omongan, jangan chat sembarangan dengan orang lain. Kemudian juga jadilah wanita yang terbaik. Khairul lil mar'an la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Semuanya dalam rangka menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita sekalian, dianugerahkan kita futuhul munuh rusukh tabatan nusur birahmatika arhamar rahimin. Barik hadil manazil hadhihi diyar yahfazha min syarri tawarid al-lail wan nahar. Ajal hadhihi manazil manazil taqwa, hadhihi al-ma'ahid ma'ahid an-nur, ma'ahid ridha, manazil al-'ata, manazil al-qurb min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taghasha arwah mutaqaddimin minna wa minkum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu lina'ti man awsafuhu tuhdil quluba tuhijul ashjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadihi safati rabbina wa hadana. Idhin tazajna bil mawaddah ha huna narfa'u aidi fakrina wa rajana للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره
حبيبه صفيه زين الوجود به الإله حبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا. اسلك بنا في نهي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا ذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين ساعيا في جمعنا هانحا بين يديك أنت ترانا. ولا قد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. انظر إلينا اسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. اقضي لنا الحاجات أحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله مع حركة ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tausiah yang istimewa daripada guru kita Al-Habib Jindan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Kamu dia.